Siswi sekolah dasar di Kabupaten Lampung Timur, Lampung diduga menjadi korban perundungan. Pemerintah dan DPR RI sepakat penambahan anggaran layanan transportasi perintis. Pemerintah Kepulauan Falkland ini mengecam aksi timnas Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas. Halo, selamat petang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Senin 20 Juli 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Ishakan. Informasi pertama, pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Lampung Timur, Lampung diduga menjadi korban perundungan. Korban diduga mengalami kekerasan fisik dan verbal oleh teman sebayanya hingga mengalami trauma dan takut kembali bersekolah. Kelas 35 itu mana, Dek? Sakit. Sakit koko saya kamu injak. Rekaman video beredar luas di media sosial memperlihatkan dugaan aksi perundungan yang dialami siswi kelas 5 sekolah dasar berinisial NA. Peristiwa ini diduga terjadi di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Lampung saat jam istirahat. Dalam rekaman, korban dikerumuni beberapa teman sebayanya. Selain menerima ucapan bersifat mengintimidasi, korban diduga mengalami kekerasan fisik secara bergantian. Sementara siswa lain hanya menyaksikan kejadian tersebut. Gitu loh, Pak, langsung jambak-jambak gebuk-gebuk. Sabar, saya nggak mengancam dia, nggak salah itu. Dia nggak lawan nih loh. Mengetahui peristiwa ini, pihak keluarga langsung melaporkan ke Polres Lampung Timur. Berdasarkan keterangan orang tua, korban diduga menjadi sasaran perundungan yang berawal dari saling ejek antar anak. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada sejumlah bagian tubuh, serta trauma psikologis hingga takut kembali bersekolah. Laporan masalah bullying atau kekerasan terhadap anak itu sudah masuk laporannya. Kemudian kita akan melakukan langkah-langkah penyelidikan di sini dengan mengklarifikasi dan juga memanggil para pihak yang terkait dan juga berkoordinasi dengan P3A. Kalau untuk kondisi korban, kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan, sementara yang nampak jelas itu adanya trauma terhadap korban tersebut. Hingga kini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Timur masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari korban, para saksi, pihak sekolah, dan orang tua anak yang terlibat. Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberikan pendampingan psikologis kepada korban, serta menangani perkara sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Seorang anggota Polri menjadi korban pengeroyokan saat berupaya mengamankan pencuri kendaraan bermotor dari amukan warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif. Seorang anggota Polri menjadi korban pengeroyokan di Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam 18 Juli 2026. Kejadian ini dialami Bribka Hikmah Hidayatullah, anggota Polsek Cibung Bulang, Polres Bogor. Saat itu korban mengamankan seorang pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor di Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dalam insiden ini, korban diduga dipukul menggunakan hebel dan batu pada bagian belakang kepala hingga tak sadarkan diri. Akibat luka yang diderita, Bribka Hikmah Hidayatullah dilarikan ke RSUD Lewiliang dan menjalani perawatan intensif di ruang IGD. Menurut warga sekitar, katanya korban ini lagi mengamankan pelaku curanmor di daerah Gunung Picung. Gak tahu desa apa ya. Mengamankan keadaannya maghrib dan hujan lebat. Tiba-tiba ada warga yang mengambil hebel ke kepala korban. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Korban sempat tak sadarkan diri ada? Sempat tidak sadarkan diri, bahkan pas tanya ke warga sekitar,
Katanya sih nggak ada muntah gitu. Nggak ada muntah, nggak ada keluar dari darah dari telinga, dari hidung itu ada. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu para terduga pelaku penganiayaan terhadap anggota Polri tersebut. Polisi mengimbau masyarakat untuk menyerahkan penanganan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dan tidak main hakim sendiri. Dari Bogor, Jawa Barat, Berita Nasional TV. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas CCTV di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Sang maling tergolong berani. Ia beraksi di siang bolong dan ramai lalu lalang warga. Langkah si maling berujung jeruji besi. Rekaman kamera pengawas CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor di kawasan Tambora 3, Jakarta Barat. Kejadiannya pada siang hari dan di lokasi ramai dilalui warga. Pelaku dengan tenang mendatangi sepeda motor terparkir di tepi jalan. Nampak pelaku berpura-pura sedang menelpon sebelum membawa kabur motor korban. Aksi pelaku berjalan mulus lantaran kunci kontak motor masih menempel di kendaraan. Bermodalkan rekaman CCTV, petugas Polsek Tambora berhasil mengidentifikasi pelaku. Sang maling ditangkap saat petugas melaksanakan patroli rutin di kawasan Jembatan 2 Tambora. Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat menyebutkan polisi masih menelusuri keberadaan motor milik korban yang diduga telah dijual pelaku seharga 2,5 juta rupiah di kawasan Angke. Pukul 11.00, Saudara AZ bersama dengan rekan kerjanya berangkat ke Jalan Tambora 3, RT 3 RW 3. Di sana dia melaksanakan pekerjaan yaitu pemasangan WiFi. Setibanya di lokasi, motor yang dikendarain oleh korban diparkir tidak jauh dari tempat korban melakukan pemasangan WiFi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Polisi juga masih mengembangkan penyelidikan untuk menemukan barang bukti dan menelusuri kemungkinan ada penada hasil kejahatan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, puluhan hektar lahan perkebunan milik warga di Kabupaten Seram, bagian barat Maluku hangus terbakar. Tanaman kayu putih, cengkih hingga kelapa siap panen ini musnah dilalap api. Warga pun kesulitan memadamkan kobaran api yang terus meluas akibat kencangnya tiupan angin dan juga minimnya sumber air. Jalan, wah. Ya Allah. Wih, itu sama buka bom, wah. Kebakaran hutan dan lahan melanda Kecamatan Piru, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku, Minggu 19 Juli 2026. Api membakar lahan gambut di sejumlah titik. Dusun Taman Jaya dan Dusun Kota Nia menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah. Kencang tiupan angin membuat kobaran api dengan cepat merambat ke lahan perkebunan milik warga. Api bahkan sempat mendekati permukiman penduduk. Warga yang panik berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun luas area yang terbakar dan terbatasnya sumber air membuat upaya pemadaman berjalan sulit. Akibat kebakaran ini, puluhan hektar lahan perkebunan hangus. Tanaman kayu putih yang siap panen serta pohon cengkih dan kelapa ikut musnah terbakar. Jamaluddin Rukua, warga Dusun Taman Jaya, mengatakan kebakaran terjadi sejak Jumat 17 Juli 2026. Hingga Senin 20 Juli 2025, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Kawasan ini mengalami musim kemarau selama 3 bulan terakhir. Api diduga berasal dari titik panas yang memicu terbakar lahan gambut yang mengering. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh NTMC Korlantas Polri. Selamat sore, menemani aktivitas Anda. Kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas pada sore hari ini dari Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah kiri, yakni menuju ke arah Semanggi, cukup lancar. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi dari arah
kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Pasar Minggu Depok yang akan menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk berhati-hati, berkonsentrasi penuh saat Anda berkendara dan juga bersabar dalam mengantri pada traffic light. Dan kemudian dari arah sebaliknya, yakni dari Semanggi akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok. Pada sore hari ini terpantau ramai lancar, peningkatan volume kendaraan terjadi menjelang traffic light, namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kiri, yakni menuju ke arah Tebet Manggarai pada sore hari ini, perlambatan kecepatan kendaraan juga mulai terjadi. Untuk itu kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga berkonsentrasi saat Anda berkendara. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di DPR MPR Jakarta Selatan. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Selipi akan menuju ke arah Gatot Subroto pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian dari tol dalam kota yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya masih terpantau ramai lancar. Harap untuk Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk selalu berada pada jalur sesuai dengan peruntukannya demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Tomang, Jakarta Barat, pemirsa. Lalu lintas di kawasan ini dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau normal dan lancar. Kemudian dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol via flyover pada sore hari ini juga masih relatif lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Harap bagi Anda para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di kawasan ini dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Kita berlanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas pada sore hari ini dari Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke Letjen S. Parman terpantau normal dan lancar. Kemudian dari arah tol dalam kota Pluit yang akan menuju ke arah Tomang dari kedua arahnya juga masih ramai dan lancar sore hari ini. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada pada batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan kami harapkan untuk tidak berada di bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan khusus saja. Dan Anda dapat menghubungi kami pada call center kami di 1500669 dan Anda juga dapat mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, selamat sore dan salam presisi. Anggaran perintis disetujui oleh pemerintah. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, pemerintah menyetujui memberikan anggaran tambahan kapal perintis dengan total 209 miliar rupiah demi menjaga layanan transportasi perintis tetap berjalan. Keputusan ini diambil setelah rapat bersama pimpinan DPR RI dan sejumlah kementerian terkait pada hari ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi antara pimpinan DPR, pimpinan dan kelompok fraksi atau Kapoksi Komisi 5 DPR RI bersama jajaran pemerintah membahas kebutuhan anggaran layanan kapal perintis yang melayani wilayah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan atau 3TP pada Senin 20 Juli 2026. Hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Hasil rapat pemerintah bersama dengan DPR RI menyepakati penambahan anggaran bagi layanan transportasi perintis yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemenuhan kebutuhan anggaran menjadi prioritas agar pelayanan transportasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal tidak terganggu. Dalam rapat ini, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar 139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar 70 miliar rupiah untuk Pelni. Sementara itu, permohonan penyesuaian anggaran dari Kementerian Perhubungan juga disepakati secara prinsip dan akan ditindaklanjuti oleh tim teknis. Tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar 139 miliar untuk di ASDP dan kurang lebih 70 sekian untuk yang di Pelni. Jadi 70 miliar sehingga tadi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Tetapi ada juga
permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran, tim teknisnya untuk mendetailkan. Selain penambahan anggaran, pemerintah juga akan mengevaluasi mekanisme penyaluran dana agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan publik. Namun, perubahan skema tetap akan memperhatikan aspek tata kelola dan akuntabilitas. Menteri Sekretaris Negara memastikan layanan penyeberangan perintis khususnya di Nusa Tenggara Timur kini sudah kembali beroperasi. Pemerintah berharap tambahan anggaran dan perbaikan mekanisme pendanaan dapat menjamin keberlangsungan layanan transportasi perintis sehingga konektivitas dan kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil tetap terpenuhi. Mahendra Dewananta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah anak. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi DKI Jakarta pada hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai provinsi ramah anak dengan terus menghadirkan kebijakan mendukung pemenuhan hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta Senin 20 Juli 2026. Dalam acara ini, Pramono sempat mengajak sejumlah anak naik ke atas panggung untuk bernyanyi dan berdialog. Selain itu, Pramono menyebut sejak tahun 2022, Jakarta secara konsisten memperoleh predikat Provinsi Ramah Anak. Pemerintah Provinsi DKI berkomitmen mempertahankan pencapaian tersebut melalui berbagai program dan kebijakan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi atau biasa disapa Kaseto mengusulkan pembentukan seksi perlindungan anak di setiap rukun tetangga atau RT di Jakarta. Menurut Kaseto, langkah ini bisa memperkuat perlindungan anak dari lingkungan terdekat. Selain itu, Pemprov DKI juga menyatakan akan melanjutkan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, menambah fasilitas ruang laktasi di ruang publik, serta mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan akses digital bagi anak sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan bermain gembira dan juga tentunya pada Hari Anak ini pemerintah DKI Jakarta akan terus menjaga supaya Jakarta betul-betul menjadi provinsi yang ramah anak. Karena sejak tahun 2022 Jakarta merupakan salah satu provinsi yang selalu mendapatkan predikat ramah anak dan untuk itu. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Relawan Gerakan Cinta Prabowo atau GCP menegaskan komitmen untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat konsolidasi di Tangerang Selatan. GCP juga mendorong langkah tegas terhadap pejabat yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto menekankan agar seluruh pembantunya mawas diri dan menjalankan amanah yang diberikan rakyat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo Kurniawan menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Presiden dalam memastikan jajaran pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat. Saat menghadiri konsolidasi, Ketua DPC Gerakan Cinta Prabowo Kota Tangerang Kurniawan menilai Presiden mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan dan tidak perlu ragu memberikan sanksi kepada pembantu yang dinilai tidak loyal serta tidak berpihak kepada rakyat. Saran saya kepada pemerintahan Prabowo untuk tidak ragu-ragu mengambil keputusan yang tegas ya supaya masyarakat itu merasa terwakili akan keadilan yang ada di Indonesia ini ya. Pak Prabowo tidak pandang bulu, siapapun yang melanggar hukum pasti akan ditindak walaupun itu orang terdekatnya ya. Pengalaman dari BGN sudah diproses dan sekarang Pak Febri itu pun masih akan diproses ya. Jadi biarkan mereka bicara seenaknya, tapi Pak Prabowo punya prinsip untuk menegakkan hukum seadil-adilnya di negeri ini. Menurut Kurniawan, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah, sehingga seluruh pejabat negara diharapkan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Konsolidasi Gerakan Cinta Prabowo di Tangerang Selatan dihadiri jajaran pengurus pusat, tokoh purnawirawan, serta perwakilan adat dari berbagai daerah. Dalam kesempatan ini, GCP menegaskan komitmen untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan menyiapkan agenda berskala nasional dalam waktu dekat. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta ini menyampaikan apresiasi atas kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Ara Yusuf selaku mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Jakarta mengucapkan selamat. Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Rahmat Ara Yusuf mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri. Ia berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, integritas dan pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan yang humanis, transparan dan berkeadilan. Menurutnya, Polri yang presisi dan dicintai masyarakat akan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Rahman juga mengajak kalangan mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa demi mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan maju. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jangan beranjak pemirsa, informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, ketegangan antara Iran dan juga Amerika Serikat kembali memanas. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, menuduh Washington mengingkari kesepakatan bilateral dan juga memperingatkan akan ada pelajaran tak terlupakan bagi Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, melayangkan gertakan keras kepada Amerika Serikat. Mojtaba memperingatkan Washington bakal menerima pelajaran tak terlupakan dari Teheran beserta seluruh aliansi regionalnya. Dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah Iran pada Sabtu 18 Juli 2026, Mojtaba Khomeini menilai Amerika Serikat berulang kali melanggar nota kesepahaman yang dicapai kedua negara pada pertengahan Juni 2026. Mojtaba menyebut tindakan tersebut membuktikan bahwa komitmen pemerintah Amerika Serikat tidak dapat dipercaya. Ia juga menegaskan bahwa Iran dan sekutu regionalnya siap memberikan respon atas tindakan Washington. Mojtaba turut mengimbau rakyat Iran agar tetap bersatu, waspada, dan mendukung langkah pemerintah dalam menghadapi konflik yang masih berlangsung. Di tengah memanas situasi, Amerika Serikat meningkatkan serangan ke sejumlah infrastruktur di Iran. Serangan menargetkan infrastruktur sipil termasuk jembatan, jalur kereta api, dan pabrik desalination air. Sementara itu, Iran disebut melancarkan serangan balasan ke target yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai pada akhir Februari 2026 dipandang sebagai perang mengancam eksistensi kawasan. Teheran belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerah pada tuntutan yang semakin meningkat dari pemerintahan Trump. Di sisi lain, negara-negara di kawasan Timur Tengah terus mendorong upaya diplomatik mengakhiri konflik. Namun belum ada tanda-tanda kedua pihak akan kembali ke meja perundingan. Beberapa hari terakhir muncul laporan Houthi di Yaman bisa menutup jalur Bab al-Mandeb menuju Laut Merah untuk mendukung sekutu penting mereka, Iran. Hal itu akan semakin menggoyahkan pasar energi global, meningkatkan inflasi dan memberikan tekanan tambahan pada Trump untuk menghentikan serangan. Konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat kembali memakan korban. 2 personil militer Amerika Serikat tewas setelah serangan rudal balistik dan drone Iran menargetkan wilayah Yordania. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan 2 prajurit tewas dan 1 lain dinyatakan hilang pasca serangan yang terjadi pada Jumat 17 Juli 2026. 4 personil lain sempat mendapat perawatan di rumah sakit dan kini telah dipulangkan. Sementara sejumlah prajurit mengalami luka ringan dilaporkan kembali bertugas. CENTCOM belum mengungkap identitas maupun lokasi pasti insiden demi menghormati keluarga korban. Menyusul insiden ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan bagi warganya di Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah memanas situasi keamanan. Militer Yordania mengaku berhasil mencegat sejumlah rudal Iran yang memasuki wilayah udaranya. Sementara media pemerintah Iran mengklaim pasukan Korps Garda Revolusi Islam atau RIGC berhasil menghancurkan 2 pesawat tempur Amerika Serikat di pangkalan Al-Asraq, Yordania.
Ketegangan terus meningkat setelah kesepakatan gencatan senjata antara Washington dan Teheran gagal dipertahankan. Sementara kedua pihak masih saling melancarkan serangan dan tudingan. Konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran kembali memanas. Washington melancarkan serangan udara baru ke wilayah Iran setelah 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan di Yordania. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan baru terhadap Iran pada Minggu 19 Juli 2026 setelah 2 tentaranya tewas di Yordania dan 1 lainnya hilang menyusul serangan Iran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan serangan dilakukan atas perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut CENTCOM, operasi ini bertujuan melemahkan kemampuan Iran mengancam pelayaran di Selat Hormuz serta merespons serangan yang menewaskan 2 personil militer Amerika Serikat di Yordania. Media Iran melaporkan serangan terjadi di wilayah dekat Sirip, Iran Selatan. Sebelumnya, 2 tentara Amerika Serikat tewas dan 1 lain hilang setelah serangan rudal dan drone diklaim dilancarkan Iran ke Yordania Jumat 17 Juli 2026. Pengumuman ini menambah jumlah anggota militer Amerika Serikat yang tewas sejak perang dimulai menjadi 16 orang, sementara lebih dari 420 orang terluka. Di tengah memanas konflik, Iran juga dilaporkan meningkatkan serangan ke sejumlah negara Teluk, termasuk Kuwait, Bahrain, dan target yang berkaitan dengan kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan. Pada Sabtu 18 Juli 2026, Iran membombardir Kuwait secara intens dengan angkatan bersenjata, mengatakan bahwa mereka telah mencegat rudal balistik dan drone Iran. Informasi seputar Piala Dunia akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, timnas Argentina tak hanya dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia, di balik deretan prestasi dan juga sosok Lionel Messi, La Albiceleste juga menjadi tim yang paling sering memicu pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola. Menjelang final Piala Dunia 2026, banyak penggemar netral di berbagai negara kembali menunjukkan dukungan kepada siapapun yang menjadi lawan Argentina. Fenomena ini terlihat sepanjang turnamen saat sejumlah pendukung mengenakan atribut tim lawan Argentina mulai dari Aljazair, Tanjung Verde, Swiss hingga Inggris di babak semifinal. Sebagai salah satu tim paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, Argentina memiliki 2 sosok ikonik, Diego Maradona dan Lionel Messi. Keduanya menghadirkan kejayaan sekaligus membangun rivalitas yang kuat dengan banyak negara dan klub. Kontroversi tangan Tuhan Maradona pada Piala Dunia 1986 hingga persaingan Messi dengan Cristiano Ronaldo menjadi bagian dari narasi yang membelah penggemar sepak bola dunia. Di Piala Dunia 2026, Argentina kembali menjadi sorotan setelah para pemain membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas usai mengalahkan Inggris di semifinal. Aksi ini memicu perdebatan karena dinilai membawa isu politik ke dalam ajang olahraga. Di luar lapangan, sejumlah kontroversi lain, mulai dari pertanyaan tokoh media Chen bernada ofensif hingga perilaku sebagian supporter, turut membentuk citra Argentina sebagai tim yang sering memicu pro dan kontra. Meski demikian, prestasi besar, gaya bermain yang atraktif, dan kehadiran Lionel Messi membuat Argentina tetap menjadi salah satu tim paling berpengaruh dan paling banyak dibicarakan dalam sepak bola dunia. Pemerintah Kepulauan Falkland ini mengecam aksi timnas Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas usai menang atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Mereka mendesak FIFA menindak tegas sesuai aturan yang melarang pesan politik di lapangan. Messi se abraza con todos. Pemerintah Kepulauan Falkland menyatakan kecewa atas aksi para pemain Argentina membawa spanduk bertema Malvinas saat merayakan kemenangan atas Inggris Rabu 15 Juli 2026. Menurut pemerintah setempat, tindakan tersebut menyentuh isu masih sensitif bagi warga Falkland sejak Perang Falkland tahun 1982. Mereka menegaskan bahwa olahraga seharusnya tetap bebas dari kepentingan politik dan mendesak FIFA menerapkan aturan secara konsisten terhadap semua pihak. FIFA menyatakan saat ini Komite Disiplin tengah menelaah laporan pertandingan dan mempertimbangkan seluruh fakta sebelum menentukan langkah selanjutnya. Pemerintah Inggris turut mendukung sikap Falkland. Menteri Perdagangan Inggris Peter Kyle menyebut aksi tersebut tidak pantas dan menegaskan bahwa politik harus dipisahkan dari sepak bola. Spanduk dibentangkan Argentina merujuk pada sengketa kedaulatan Kepulauan Falkland antara Malvinas yang hingga kini masih menjadi perselisihan antara Inggris dan Argentina. Ketegangan kedaulatan wilayah di Atlantik Selatan ini memiliki sejarah panjang.
Inggris mengklaim kendali atas Kepulauan Falkland sejak 1833. Namun pada 1982, Argentina mencoba menginvasi wilayah tersebut. Invasi ini direspon Perdana Menteri Inggris saat itu Margaret Thatcher dengan mengerahkan lebih dari 100 kapal perang demi merebut kembali kendali atas kepulauan tersebut. Konflik bersenjata yang berlangsung selama 74 hari menyisakan duka mendalam dengan tewasnya 649 personil militer Argentina, 255 pasukan bersenjata Inggris, serta 3 warga sipil Falkland. Ya, Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada final. Gol tunggal La Roja dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106, babak kedua extra time. Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada final di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin, dini hari 20 Juli 2026 waktu Indonesia. Pencetak gol kemenangan tunggal La Roja menjadi penentu gelar juara Piala Dunia 2026 adalah Ferran Torres pada menit ke-106 babak kedua extra time. Pertandingan terpaksa dilanjutkan babak tambahan waktu karena kedua tim bermain imbang 0-0 dalam 2 kali 45 menit waktu normal. Argentina harus kehilangan Enzo Fernandez karena kartu kuning kedua di penghujung waktu normal. Setelah peluit panjang berbunyi, pemain Argentina lain di kartu merah, yakni Leandro Paredes. Spanyol merengkuh trofi juara dunia keduanya setelah yang pertama di tahun 2010 atau 16 tahun yang lalu. Argentina gigit jari karena misinya mempertahankan gelar juara dunia gagal. Final turnamen sepak bola terbesar sejagat edisi 23 ini tidak hanya menentukan siapa juara, tetapi juga memecahkan rekor baru head-to-head kedua tim. Sebelumnya Spanyol dan Argentina sudah 14 kali bertemu di semua ajang resmi maupun persahabatan. Dari pertemuan, Spanyol dan Argentina sama-sama mengemas 6 kemenangan dan sisanya 2 laga berakhir imbang. Spanyol sebagai pemenang final Piala Dunia 2026 ini mencatat kemenangan ke-7 atas rivalnya. Di panggung Piala Dunia, Spanyol dan Argentina pernah berhadapan 1 kali, yakni fase grup Piala Dunia edisi 1966. Kala itu Argentina sukses menumbangkan Spanyol dengan skor 2-1. Sebelum Piala Dunia 2026 langsung, Spanyol sempat membantai Argentina dalam pertandingan persahabatan di Madrid pada Maret 2018. La Roja atau La Furia Roja menang telak 6-1 atas La Albiceleste. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, di tengah keterbatasan akibat konflik, warga Gaza ini menggelar laga eksibisi bertajuk Palestina melawan Spanyol sebagai penutup proyek simulasi Piala Dunia 2026. Kegiatan ini menjadi simbol semangat olahraga sekaligus bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh sepak bola menunjukkan dukungan bagi rakyat Palestina. Laga eksibisi mempertemukan tim mewakili Palestina dengan tim mengenakan jersey timnas Spanyol. Pertandingan berlangsung di hadapan ratusan penonton memadati lokasi sambil mengibarkan bendera Palestina dan juga Spanyol. Dalam kesempatan ini, panitia juga meresmikan mural legenda sepak bola Mesir Mohamed Abu Trika sebagai bentuk apresiasi atas dukungan kepada rakyat Palestina. Sejumlah peserta mengaku memilih mengenakan warna kebesaran timnas Spanyol untuk menghormati solidaritas masyarakat Spanyol, termasuk pemain muda Lamine Yamal yang dinilai memberikan dukungan moral bagi Palestina. Menurut panitia, proyek simulasi Piala Dunia 2026 mengusung semangat bahwa kehidupan dan aktivitas olahraga tetap berjalan di Gaza.
Melalui ajang ini, masyarakat juga menyampaikan pesan bahwa mereka memiliki hak untuk bermain sepak bola dan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga meski berada di tengah konflik. Kemeriahan Piala Dunia tak hanya dirasakan di dalam stadion. Di Guadalajara, Meksiko, ratusan pasangan memilih mengikat janji suci dalam pernikahan massal yang digelar di kawasan FIFA Fan Fest menjelang final Piala Dunia 2026. Se casan 725 parejas. Sebanyak 725 pasangan mengikuti pernikahan massal digelar di Plaza Liberación Guadalajara. Ratusan pasangan mengenakan busana pengantin dengan sentuhan sepak bola. Sejumlah pengantin wanita memadukan gaun dan cadar putih dengan jersey timnas Meksiko. Sementara pasangan lain mengenakan warna klub favorit mereka. Salah satu pengantin mengaku memilih menikah di FIFA Fan Fest karena ingin menciptakan kenangan indah di tengah antusiasme Piala Dunia. Upacara pernikahan digelar secara gratis dan dipimpin langsung Wali Kota Guadalajara, Veronica Delgadillo. Lokasi saat Piala Dunia menjadi pusat nonton bareng dan berkumpul ratusan ribu penggemar sepak bola itu kini berubah menjadi tempat bersejarah bagi ratusan pasangan untuk memulai lembaran baru kehidupan mereka. Ya pemirsa, ini Bangladesh dikenal sebagai salah satu negara padat penduduk di Asia Selatan. Namun di balik kepadatan tersebut tersimpan sejarah panjang, peradaban, perkembangan Islam serta keunikan budaya yang masih bertahan hingga hari ini. Negeri yang dahulu dikenal sebagai wilayah Bengal ini tidak hanya memiliki kisah perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai warisan arsitektur religius dan juga tradisi masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Berikut sejarah masuknya Islam di Bangladesh. Wilayah yang kini dikenal sebagai Bangladesh, dahulu merupakan bagian dari kawasan Bengal. Sebuah wilayah yang sejak lama menjadi pusat perdagangan dan peradaban di Asia Selatan. Pada masa awal, wilayah ini dipengaruhi oleh kerajaan Hindu dan Buddha seperti kerajaan Pala dan Sena. Namun, perubahan besar terjadi pada awal abad ke-13 ketika pasukan Muslim dari Kesultanan Delhi memasuki wilayah Bengal. Salah satu tokoh penting dalam peristiwa tersebut adalah Panglima Muslim Muhammad Bakhtiar Khalji yang menaklukkan sebagian wilayah Bengal sekitar tahun 1204 Masehi. Sejak saat itu, Islam mulai berkembang secara luas di wilayah ini. Perkembangan Islam tidak hanya terjadi melalui kekuasaan politik, tetapi juga melalui dakwah para ulama dan sufi yang menyebarkan ajaran Islam secara damai kepada masyarakat pedesaan. Banyak pusat pendidikan Islam dan tempat ibadah yang kemudian berdiri di berbagai wilayah Bengal. Pada masa Kesultanan Bengal dan kemudian di bawah Kekaisaran Mughal, wilayah ini berkembang menjadi pusat ekonomi dan perdagangan penting di Asia. Hingga saat ini, Islam menjadi agama mayoritas di Bangladesh dengan sekitar 90% penduduk memeluk agama tersebut. Kota Dhaka bahkan dikenal sebagai salah satu kota dengan jumlah masjid yang sangat banyak sehingga sering dijuluki sebagai kota 1000 masjid. Salah satu simbol perkembangan arsitektur Islam modern di Bangladesh adalah Masjid 201 Kubah yang berada di distrik Tangayel. Masjid ini dikenal sebagai salah satu masjid paling unik di dunia karena memiliki 201 kubah kecil yang menghiasi seluruh bangunannya. Selain itu, terdapat satu kubah utama yang lebih besar di bagian tengah masjid. Pembangunan masjid ini dimulai pada awal dekade 2010. Oleh sebuah yayasan sosial bernama Rafiqul Islam Welfare Trust. Tujuannya tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pendidikan sosial bagi masyarakat sekitar. Keistimewaan lain dari masjid ini adalah menaranya yang sangat tinggi, mencapai sekitar 137 meter. Menara tersebut bahkan disebut-sebut sebagai salah satu menara masjid tertinggi di dunia. Dengan arsitektur yang megah serta desain yang unik, Masjid 201 Kubah kini menjadi salah satu ikon religi dan tujuan wisata religi yang menarik perhatian pengunjung dari berbagai negara.
Selain dikenal sebagai warisan religi, Bangladesh juga memiliki tradisi perdagangan unik yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu pasar terapung. Pasar terapung ini banyak ditemukan di wilayah Barisal, sebuah daerah yang terkenal dengan jaringan sungainya yang luas. Bagi masyarakat setempat, sungai bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi. Di pasar ini, para pedagang dan petani menjual berbagai hasil pertanian langsung dari atas perahu kayu. Sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, hingga hasil kebun lainnya diperdagangkan di tengah aliran sungai ini. Tradisi pasar terapung ini telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pedesaan Bangladesh. Kini, pasar tersebut juga menjadi daya tarik wisata budaya yang memperlihatkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan lingkungan sungai yang luas. Bangladesh juga dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Salah satu contohnya adalah Bandar Ban Golden Temple yang berada di wilayah perbukitan Chittagong Hills Track. Kuil yang memiliki nama resmi Buddha Datu Jadi ini merupakan kuil Buddha terbesar di Bangladesh. Bangunan ini berdiri di atas sebuah bukit sehingga menawarkan pemandangan alam yang indah di sekelilingnya. Kuil ini dibangun pada tahun 1995 dan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi komunitas Buddha di wilayah tersebut. Arsitektur kuil ini didominasi warna emas yang mencolok dengan bentuk yang menyerupai kuil-kuil Buddha di Myanmar dan Thailand. Keberagaman Bandar Ban Golden Temple menunjukkan bahwa Bangladesh tidak hanya kaya akan warisan Islam, tetapi juga memiliki keberagaman budaya dan agama yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Bangladesh adalah negara dengan sejarah panjang yang membentuk identitas hingga saat ini. Dari perjalanan masuknya Islam di wilayah Bengal, kemegahan masjid modern, tradisi pasar sungai yang unik, hingga keberadaan kuil Buddha yang megah di perbukitan. Semua itu menunjukkan bahwa Bangladesh bukan hanya negara dengan populasi besar, tetapi juga negeri dengan kekayaan sejarah, budaya, dan keberagaman yang menarik untuk terus dipelajari. Informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas. Pamit dari hadapan Anda, selamat petang dan sampai jumpa.